Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan juga pasti ditemani oleh host saya yang tidak asing lagi. Ada saya Romanus Dan juga mungkin Romo yang tidak asing ya Romo. Amin. Sangat kenal ya. Tidak. Silakan Romo Roni. Dan juga dengan Opa Franz dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Oke Romo, selamat pagi. Selamat pagi Opa. Mungkin hari ini kita akan membicarakan santo siapa? Iya, di tanggal 29 September. Ya. Nah, kita ada seorang santo ya. Ini ada Santo Lorenzo Ruiz. Nah, dia adalah martir Filipina yang teguh dalam iman dan juga cinta kasih nih Mas Gendo. Iya. Satu-satunya Romo nih dari Asia atau masih banyak Masih ya, banyak. Salah satu. Ini salah satunya orang kudus dari Asia tuh. Iya. Asia Tenggara ya Romo. Dekat dengan kita. Maka sebagai orang Asia kita harus bangga dong. Harus bangga. Bangga sekali Romo pasti Romo. Bukan hanya orang Asia tapi orang Katolik. Iya. Ya silakan Romo, mungkin ada sedikit cerita. Santo Lorenzo Ruiz ini dia lahir di Manila ya, di Filipina. Darahnya campuran. Bapaknya orang Tionghoa dan ibunya itu campuran Filipina dan Spanyol. Dia lahir dalam keadaan Filipina, Manila pada waktu itu dalam keadaan yang kaos ya, kacau, dalam arti bahwa para pengikut Kristus itu mereka tidak diperkenankan untuk mengimani Yesus sebebas-bebasnya karena ada tekanan dari pihak pemerintahan pada zaman itu. Dalam situasi demikian, ia tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemuda yang tangguh. Ketangguhan imannya itu bersumber dari kedekatannya dengan Yesus dan juga Allah Tritunggal. Dalam perjalanan waktu, situasi makin memanas ya. Pengejaran terhadap orang-orang Kristen, para pengikut Kristus itu dari hari ke hari semakin memanas. Dan kemudian situasi demikian membuat dia harus hijrah. Dia harus meninggalkan Filipina kemudian menuju ke Jepang. Namun situasi di Jepang juga sama, di mana mereka orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, mereka terus-menerus dikejar dan kemudian dianiaya. Maka tepat pada tanggal 29 September tahun 1637, Santo Lorenzo Ruiz bersama 15 temannya dan bahkan ada seorang anak kecil juga ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, yakni mereka dihukum mati secara kejam. Kemudian teladan imannya akan Kristus mengajarkan kepada kita bahwa memang iman menuntut dari kita kerelaan untuk berkorban. Kalau kita seperti Yesus katakan dalam Injil, barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus memikul salib, mengikuti aku dan menyangkal dirinya. Dan itu 3 kata kunci yang Yesus berikan kepada kita, dan itu sungguh dihidupi dengan baik oleh Santo Lorenzo Ruiz pada zamannya itu. Maka kemudian dalam perjalanan waktu gereja mengenal bahwa dia memiliki begitu banyak keutamaan yang melekat kuat dalam diri dan hidupnya, tentang keberanian dan kesetiaan, tentang jiwa pengampunan. Maka jiwa pengampunan ini luar biasa ya, dalam situasi di mana dia sangat menderita tetapi dia tetap berjuang untuk mengampuni. Maka lewat teladan hidupnya mengampuni para musuhnya, Santo Lorenzo Ruiz mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kasih lebih besar daripada dosa. Itu puncak dari doa orang Kristen, mampu mengasihi, mampu mengampuni mereka yang menyakiti kita, yang melukai kita, dan mereka yang seringkali mengecewakan atau mengkhianati kita. Santo Lorenzo Ruiz mengajarkan kepada kita untuk mencintai sesama sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Dan kemudian pengorbanan hidup. Cinta membutuhkan juga, menuntut dari kita pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan itu lawar tanpa garam, orang Bali bilang. Maka cinta menuntut pengorbanan. Seperti Yesus mencintai kita, dia rela berkorban. Kita mau mencintai Yesus, kita juga harus rela berkorban. Supaya cinta mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan bahkan mengorbankan kasih sendiri. Kasih terhadap diri harus dikorbankan demi kasih yang lebih agung, yakni kasih kepada Allah. Jadi teladan hidup Santo Lorenzo Ruiz mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi sulit, tekanan penuh penderitaan,
kita harus tetap setia kepada Yesus dan pertolongan Yesus akan datang tepat pada waktunya. Amin. 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 Tepat pada waktunya, bukan tepat pada waktu kita ya. Pada waktu Yesus. Iya, waktunya. Mungkin kalau kita yang menentukan. Ya satu lagi Rom, apa yang membuat dia menjadi martir itu? Karena kerelaan untuk berkorban demi imannya kepada Yesus. Jadi dia mengorbankan raganya yang fana untuk sesuatu yang mulia, yakni Allah. Maka dia dijadikan seorang martir. Pengorbanannya yang luar biasa akan imannya. Maka kita pun dituntut supaya iman kita tumbuh, harus ada kerelaan untuk berkorban. Bukan hanya kemampuan untuk mengorbankan orang lain, termasuk mengorbankan perasaan orang lain, itu tidak boleh. Harus mengorbankan diri sendiri. Ada keberanian. Karena kalau kita baca surat Rasul Paulus, itu kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus bilang jangan berdosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada setan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, berarti kita membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk setan. Tapi kalau kita mengampuni, berarti pintu hati kita terkunci untuk setan, terbuka untuk Allah. Nah, jadi Opa tadi dari cerita yang Romo sampaikan, apa hal menarik mungkin Opa yang Opa rasakan gitu dari cerita tadi? Ya, ini pengalaman saya kira-kira 40 tahun yang lalu ketika saya masih di Jawa. Opa masih muda? Masih sangat muda. Oh, gagah perkasa. 40 tahun yang lalu Rom. Mas Gendon masih umur berapa kemarin? Masih belum dibuat. Belum ada ya. Saya merasakan bahwa ketika saya menjadi Katolik tengah hari ya, sekitar umur 17-16. Baptis dewasa. Baptis, ya. Ada tekanan-tekanan dari sekitar di desa kami tinggal sekitar 80 kilo dari kota Semarang ke arah timur. Itu perkembangan agama Katolik di daerah saya memang sangat lambat. Kami punya stasi itu hanya 15 kakak. Tekanan-tekanan ada, baik itu di dalam pemerintahan yang mengurus surat agak dilambatin seperti itulah, besoklah seperti itu. Tekanan dari tetangga juga terus ada, yang biasanya kami diundang untuk kondangan sekarang tidak diundang. Lalu tekanan-tekanan dari teman-teman yang sebaya saya agak menjauh karena yang orang Kristen, dia mereka tidak tahu apa itu Katolik, apa itu Kristen. Pokoknya kalau sudah ada salib itu dibilang orang Kristen. Sudah ada benarnya juga karena mereka tidak tahu. Tekanan fisik tidak ada, tapi tekanan secara batin. Yes. Setelah saya ke Bali, saya merantau ke Bali, tekanan yang seperti itu tidak pernah saya dapatkan di Bali. Toleransi saudara-saudara kita dari Bali luar biasa. Sama sekali tidak pernah mengganggu dan tidak pernah membedakan. Ini dari Kristen, ini dari Muslim atau dari mana. Jadi mereka berlaku sama seperti mereka sendiri. Seperti itu yang bisa saya rasakan. Begini Romo, pertanyaan saya, di sekitar negara kita sudah ada martir-martir yang sudah seperti yang diungkap pada sudah dikanonisasi. Ya, apakah ada calon-calon martir yang kira-kira akan mewakili Indonesia? Martir itu ada dua ya, martir merah dan martir putih. Dan banyak orang juga bertanya pertanyaan yang sama seperti apakah di Indonesia ada martir atau tidak? Sebenarnya ada begitu banyak martir di Indonesia, cuman untuk mendapat pengakuan dari Vatikan itu butuh waktu, butuh proses, dan tentunya butuh uang yang banyak. Oleh karena itu, walaupun mungkin mata dunia tidak mengakui bahwa ada martir dari Indonesia, tetapi Tuhan tahu bahwa ada begitu banyak martir dari Indonesia. Contoh tadi Opa cerita pengalaman itu bagian dari martir putih. Setelah mengikuti Yesus dikucilkan dari pergaulan masyarakat, tetangga dan semuanya. Tapi Opa tetap setia ya. Tetap setia. Tidak ada penyesalan. Tidak ada. Syukur kepada Allah. Kembali lagi dari Santo Lorenzo tadi. Apa nih Romo yang kira-kira penting untuk kita lakukan dari Santo Lorenzo? Ya, keteladanan apa yang penting di zaman sekarang ini Romo? Iya, pengorbanannya.
berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia, yakni untuk Tuhan atau demi iman kita. Karena terkadang zaman sekarang perhitungan orang mau berkorban itu juga masih harus ada kalkulasinya dulu. Dia mau mengorbankan ini, waktunya untuk ini, apakah yang didapatkan lebih banyak, lebih besar atau malah minus. Jadi semangat pengorbanan itu perlu dipupuk supaya dari waktu ke waktu itu semakin menjiwai kita, supaya kita berani untuk berkorban. Karena kalau kita tulus untuk berkorban, kita akan mendapatkan ganjaran berlimpah dari Tuhan. Lalu yang berikut itu yang mau ditekankan kepada kita zaman sekarang itu pengampunan ya. Kita manusia, kita semua zaman sekarang itu terkadang dendamnya lebih daripada belas kasihan untuk mengampuni. Ya. Masalahnya hanya kecil aja tetapi dibesar-besarkan, apalagi media sosial. Mungkin beritanya tidak seperti yang disiarkan di luar sana, tetapi dibesar-besarkan supaya permusuhan itu makin subur, sehingga damai dan sukacita itu makin kerdil, makin redam. Oleh karena itu semangat ini, dan juga ketiga yang Santo Lorenzo ajarkan kepada kita harus mampu mencintai sesama. Karena terkadang kita melihat sesama itu saingan, bukan partner atau rekan. Oleh karena itu kita harus mampu melihat sesama kita, mampu melihat Yesus dalam diri sesama kita, maka kita akan mampu mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Mungkin sebelum kita menutup acara hari ini, kita meminta Romo untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, hari ini kami telah membaca, mendengarkan, merenungkan teladan hidup Santo Lorenzo Ruiz. Semangat pengorbanannya kiranya menjiwai kami, cintanya kepada sesama dan kerelaannya untuk mengampuni juga menginspirasi kami agar kami mampu mengamalkannya dalam keseharian hidup kami. Berkati kami semua yang hadir di sini, berkati juga oma opa mereka semua yang menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat bagi mereka untuk menumbuhkan iman, harapan dan cinta mereka semua, agar kami semua mampu menjadi saksi cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari lewat pikiran, perkataan dan perbuatan. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan mereka semua yang mengambil bagian dalam kegiatan ini dan yang menyaksikan atau mendengarkan cuplikan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo ya, dan juga Opa Franz, terima kasih sekali lagi. Dan untuk pemirsa di rumah juga terima kasih semuanya ya, dan jangan lupa agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan cerita-cerita yang menarik yang akan kita dengarkan lagi ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share kalau perlu. Share ke teman-teman yang lainnya, share ke keluarga yang lainnya ya, agar kita semuanya mendapatkan berkat yang berlimpah juga. Sampai jumpa kembali dalam acara Oke, hari ini orang kudus hari ini.